Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing dan yang saya hormati para dosen penguji. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Persepsi Siswa dan Guru tentang Pembelajaran Kimia secara Daring terhadap Indikator Pencapaian pada Materi Asam dan Basa. Sebelum saya mempresentasikan proposal saya, ada baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Florence Sartika Pasaribu dengan NIM 4193331039 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama, kita masuk kepada latar belakang masalah. Hadirnya pandemi COVID-19 di negara Indonesia memberikan banyak efek di seluruh lini kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Akibat penyebaran yang begitu cepat, keputusan untuk melakukan pembelajaran online dalam momentum yang tiba-tiba sehingga tidak adanya kesiapan untuk melakukan pembelajaran online. Semua bagian sekolah dikejutkan dengan sistem yang baru, terutama sistematika pelaksanaan pembelajaran, khususnya kemampuan penggunaan teknologi. Mata pelajaran kimia adalah salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa. Di samping itu, pembelajaran kimia disertai oleh aktivitas laboratorium yang sangat sulit untuk dilakukan secara online. Dengan demikian, banyak capaian pembelajaran yang tidak dapat diwujudkan oleh karena keterbatasan pembelajaran jarak jauh tersebut. Salah satu materi kimia yang sulit untuk dilaksanakan pada pembelajaran jarak jauh adalah asam dan basa. Asam dan basa merupakan materi kimia yang didukung dengan adanya praktikum untuk memaksimalkan pengetahuan peserta didik, misalnya pada pokok bahasan titrasi asam basa. Masalah yang berkaitan dengan praktikum bisa menjadi alasan mengapa siswa tidak dapat memahami kimia itu dengan baik. Pelaksanaan praktikum yang dilakukan secara online mengakibatkan penyaluran dan penerimaan informasi pembelajaran tidak secara utuh karena keterbatasan alat, bahan, dan waktu. Oleh karena itu, memungkinkan tidak tercapainya indikator pembelajaran siswa. Seperti pada indikator capaian pembelajaran, yakni membandingkan pH berbagai larutan asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan basa kuat, yang konsentrasinya sama dengan menggunakan indikator universal atau pH meter. Pada pencapaian kompetensi ini dilakukan secara praktikum sehingga membutuhkan alat, bahan, waktu, dan metode pelaksanaan secara signifikan. Sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh Lajuba Sofia dan Abdul Rozak pada tahun 2019 disimpulkan bahwa 69% menyatakan kurang efektifnya pembelajaran secara konvensional, minat mahasiswa dalam pembelajaran daring sekitar 89% berminat, dan 78% setuju bahwa penerapannya dinilai lebih efektif daripada pembelajaran konvensional. Pada tahun 2020, sebuah artikel diterbitkan dengan judul Pembelajaran Daring di Tengah Wabah COVID-19, di mana peneliti menyampaikan bahwa lemahnya pengawasan terhadap mahasiswa, kurang kuatnya sinyal di daerah pelosok, dan mahalnya biaya kuota adalah tantangan tersendiri dalam pembelajaran daring. Sedangkan meningkatkan kemandirian belajar, minat dan motivasi, keberanian mengemukakan gagasan dan pertanyaan adalah keuntungan lain dari pembelajaran daring. Penelitian yang dilakukan terhadap persepsi seseorang diperlukan agar mengetahui sudut pandang yang dimiliki seseorang terhadap suatu kejadian sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi di masa yang akan datang. Persepsi seseorang dapat berubah seiring dengan latar belakang budaya, daya tangkap terhadap suatu masalah, dan pengalaman belajar yang dimilikinya. Selain itu, kualitas pemikiran seseorang juga akan mempengaruhi persepsinya terhadap kejadian tersebut, sehingga akan memperluas wawasan dalam dirinya. Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang berjudul
persepsi siswa dan guru tentang pembelajaran kimia secara daring terhadap indikator pencapaian pada materi asam dan basa. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup. Penelitian ini berfokus pada persepsi atau pandangan guru dan persepsi tentang pembelajaran online yang terjadi pada saat ini. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi siswa dan guru tentang pembelajaran kimia secara daring dan bagaimana dampak persepsi siswa dan guru terhadap indikator pembelajaran. Batasan masalah. Pada penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang menjadi batasan adalah mengetahui persepsi siswa dan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran daring kimia pada materi asam dan basa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa dan guru tentang pembelajaran kimia secara daring dan untuk mengetahui bagaimana dampak persepsi siswa dan guru terhadap indikator pembelajaran. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana pendidikan untuk melaksanakan sistem pembelajaran online pada mata pelajaran kimia. Definisi operasional. Persepsi adalah pandangan atau sikap siswa dan guru terhadap pembelajaran daring pada mata pelajaran kimia. Selanjutnya, bab 2 adalah tinjauan teoritis. Yang pertama, pengertian persepsi. Persepsi adalah respon yang dimiliki oleh setiap individu melalui proses yang didasarkan oleh pengalaman dan perasaan. Pada saat panca indera individu menerima stimulus, maka saat itu individu melakukan seleksi. Persepsi merupakan proses tafsir yang didapat oleh individu melalui proses penilaian dengan kriteria baik, buruk, puas, dan tidak puas. Persepsi siswa dan guru dapat dinilai dari tingkat kepuasan daripada pembelajaran online. Tingkat kepuasan yang dimaksud adalah perasaan yang muncul ketika terwujudnya keinginan maupun harapan dan dapat disimpulkan bahwa kepuasan mewakili persepsi siswa dan guru. Sikap guru akan mempengaruhi bagaimana mereka melakukan pembelajaran, termasuk sikap terhadap pembelajaran kimia dan teknologi. Guru yang memiliki sikap negatif mentransfer persepsinya terhadap siswanya. Selanjutnya adalah pengertian asam dan basa. Asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton atau ion H positif kepada zat lain yang disebut dengan basa atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Suatu asam bereaksi dengan suatu basa dalam reaksi penetralan akan membentuk garam. Dalam kehidupan sehari-hari, asam yang umum ditemukan misalnya seperti jeruk, tomat, apel, dan lemon. Basa adalah suatu zat yang dapat dihasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Pada umumnya, bahan basa terasa pahit dan licin, serta bersifat kaustik. Contoh basa yang umum ditemukan dalam kehidupan yaitu daun sirih, sabun, deterjen, abu, kapur tulis, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sifat-sifat asam dan basa. Asam memiliki sifat-sifat yaitu memiliki rasa masam, dapat menghantarkan arus listrik, dan bersifat korosif, dan juga memiliki pH lebih kecil dari 7. Sementara basa memiliki sifat rasa pahit atau getir, bersifat licin, dapat menghantarkan arus listrik, memiliki pH lebih besar dari 7, dan dapat menetralkan asam. Selanjutnya adalah pembelajaran online. Pembelajaran online adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan fasilitas internet yang memungkinkan peserta didik berpartisipasi dalam pembelajaran walau tanpa kehadiran pelaku pendidikan secara fisik di ruang kelas atau lokasi yang sama dengan pendidik. Nah, ada kendala pelaksanaan pembelajaran online berbasis teknologi, yaitu masih banyak guru yang tidak menguasai teknologi. Guru dan siswa tidak memiliki fasilitas atau media yang mendukung,
Guru mengalami kesulitan dalam memberikan penilaian, keterbatasan ruang dan waktu dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah diawali dengan pembelajaran kimia, di mana pembelajaran kimia pada materi asam dan basa dilakukan secara daring. Pembelajaran daring pada materi kimia, yaitu asam basa, dapat menimbulkan persepsi siswa dan guru. Untuk mengetahui persepsi siswa dan guru dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni wawancara, observasi, angket, dan juga dokumentasi. Setelah melakukan pengumpulan data dengan wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi, maka peneliti dapat melakukan analisis data. Kesimpulan terakhir pada penelitian ini yaitu setelah melakukan analisis data, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan. Bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di sekolah SMA Swasta Bintang Timur Balige di Jalan Pastor Sibarandus Van Rossum, Sangkarnihuta Balige, Sumatera Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2022. Berikutnya jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Pada penelitian ini, ditetapkan sampel yang akan digunakan adalah guru mata pelajaran kimia di Sekolah Swasta Bintang Timur 1 Balige sebanyak 5 orang dari populasi sebanyak 8 orang, dan siswa IPA kelas 11 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3 dari 5 rombongan belajar. Jumlah siswa responden adalah 60 orang. Variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah variabel kualitatif yang merepresentasikan pendapat guru dan siswa tentang pembelajaran kimia secara daring terhadap indikator pencapaian pada materi asam dan basa. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan disajikan pada penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan pemberian angket berupa Google Form. Peneliti akan menyediakan 10 pernyataan untuk kelompok guru dan 10 pernyataan untuk kelompok siswa dengan 4 skala jawaban dari yang paling negatif hingga yang paling positif. Instrumen penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan instrumen angket online melalui Google Form. Pada instrumen akan disediakan 4 alternatif jawaban, yakni sangat baik, baik, cukup baik, dan tidak baik. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur dari penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap akhir. Pada tahap persiapan, peneliti mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk penelitian, yakni angket Google Form, wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan, di mana pada tahap ini peneliti melaksanakan observasi, wawancara, pemberian angket kepada siswa dan guru, dan melakukan dokumentasi. Yang ketiga pada tahap akhir yaitu tahap analisis data. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menafsirkan jawaban dari angka kuantitatif menjadi kualitatif. Data yang diolah berupa angka dari skor skala pada angket persepsi siswa dan guru. Selanjutnya data akan disampaikan dengan menggunakan kata-kata. Demikian presentasi seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.